Salam jumpa kawan muda Tabanan, senang sekali saya Ani Wirasuta bisa jumpa dengan Anda tentu saja dalam program Insight, podcast Insight, informasi dan sinergi insan demokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan. Dan tentu saja ini dirangkaikan dengan kegiatan pemilihan Ketua OSIS SMA SMK secara serentak se-Kabupaten Tabanan. Hari ini saya berada di SMA Negeri 2 Tabanan dan tentu saja kita menghadirkan calon-calon Ketua OSIS yang ada di sini dan pastinya mereka sudah siap semuanya ya. Dan ini laki-laki semua nih. Oke, pejantan semua gitu ya. Oke, dan siap pastinya bertarung nanti untuk memastikan diri terpilih sebagai ketua OSIS. Dan kita pasti akan tanyakan, layakkah mereka menjadi ketua OSIS pastinya ya. Oke, di sini kalian harus menyampaikan itu untuk meyakinkan pemilih yang ada di sini bahwa Anda layak menjadi ketua OSIS. Oke, sepakat ya untuk itu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan perkenalkan terlebih dahulu seperti kata pepatah juga yang sudah kita sering sampaikan, nggak kenal makanya kita juga nggak tahu gitu kan ya, pastinya bukan nggak sayang, nggak tahu ya. Kita berikan kesempatan kepada para calon ini untuk memperkenalkan diri. Siapa beliau-beliau ini? Oke, silakan kita mulai dari nomor urut 1. Siap. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gusti Madina Pradana. Saya berasal dari Banjar Cengolo, Desa Sudimara, Tabanan, Bali. Saya dari kelas IPS 1. Oke, baik. Terima kasih. Next berikutnya, nomor 2, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Eka Dadi Kesaputra. Saya dari Banjar Curah, Gubuk Tabanan, dan saya asal saya dari kelas 11 IPA 2. Oke, next berikutnya. 3. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Agus Prastya Putra. Saya dari Banjar Pacung, Kediri, Tabanan. Saya dari kelas 10-7. Oke, baik. Jadi kita sudah dengarkan nih calon-calon kita dari SMA Negeri 2 Tabanan. Dan tentu saja dari raut muka mereka sepertinya optimis ya. Bahwa banyak membawa janji-janji. Janji-janji kosong apa janji-janji beneran nanti ini ya. Oke, kita mau coba dulu dengerin bagaimana visi-visi mereka ya. Visi misi Anda tentu saja. Kita mulai dari paslon 1 dulu ya, biar berurutan ya. Oke, kita berikan kesempatan. Apa visi-visi misi Anda tentu saja yang bisa disampaikan kepada pemilih yang ada di sini. Silakan. Siap, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya menjawab visi misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 2 Tabanan yang disiplin, kreatif, percaya diri, dan berprestasi. Untuk mendukung visi saya membuat satu misi. Yang pertama yaitu melaksanakan program-program kedisiplinan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa melalui kegiatan seni, budaya, dan inovasi. Yang ketiga, melaksanakan lomba-lomba yang meningkatkan kreativitas siswa, prestasi siswa, dan percaya diri siswa. Terima kasih. Oke, next berikutnya silakan. Kita pengen dengerin. Dan ini adalah merupakan ajang untuk memperkenalkan diri juga ya kepada pemilih bahwa Anda layak menjadi ketua OSIS. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini untuk visi saya yaitu mewujudkan OSIS SMA Negeri 2 Tabanan sebagai organisasi BISMA yang dapat memajukan kemajuan bersama dan juga sekolah. Untuk misi saya, yang pertama itu ada berkarakter, artinya mewujudkan karakter siswa-siswi SMA Negeri 2 Tabanan yang disiplin, bermoral, beretika, dan menjunjung tinggi nilai integritas. Kemudian untuk yang kedua ada inspiratif, berarti OSIS MPK, OSIS SMA Negeri 2 Tabanan itu dapat menjadi contoh yang baik untuk siswa-siswi SMA Negeri 2 Tabanan. Kemudian ada solid yang dalam artian adalah menjalin hubungan baik antara OSIS dan juga MPK. Kemudian mandiri yang dalam artian kita sebagai siswa-siswi itu dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Kemudian untuk yang terakhir itu ada aktif. Artinya adalah menjalankan kegiatan kreativitas yang dapat mendukung keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan tersebut. Oke, Sekian baik. visi dan misi saya. Silakan, calon nomor 3. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi visi yang dapat saya gunakan untuk mengembangkan organisasi intrasekolah di SMA Negeri 2 Tabanan adalah visi menjadikan OSIS sebagai wadah pembinaan siswa agar terbentuknya siswa yang lebih unggul dan berprestasi dari tahun-tahun sebelumnya. Adapun misi untuk mencapai visi saya tersebut yaitu 1. Mengadakan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan akademik dan non-akademik siswa melalui kegiatan lomba cerdas cermat, lomba kebudayaan, seperti contohnya lomba menyurat aksara Bali, lomba Mapidarta Bahasa Bali, dan lomba-lomba kebudayaan lainnya. Kemudian mengadakan lomba classmate antar kelas. Tujuannya adalah mencari siswa-siswi yang memiliki bakat pada perlombaan-perlombaan tersebut yang kemudian kita asah lagi kemampuannya untuk kita perlombakan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian misi yang kedua adalah membentuk karakter siswa yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab melalui penetapan sanksi berupa pendidikan untuk siswa-siswi yang melanggar aturan sekolah, yang diantaranya adalah sanksi berupa literasi di depan umum, yang dimana
siswa-siswi pelanggar aturan sekolah harus meliterasikan kegiatan atau kesalahan yang telah dia buat di depan umum. Tujuannya adalah agar siswa-siswi tersebut dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dia buat, kemudian dapat berkata jujur atas kesalahan yang telah dia buat. Dan setelah siswa-siswi tersebut menjalani sanksi-sanksi yang telah ditetapkan, diharapkan siswa tersebut lebih disiplin lagi untuk menaati aturan sekolah yang telah ditetapkan. Baik, demikian visi dan misi saya. Oke, sudah banyak sekali ya, dan ini pastinya didengar oleh semua ya, nanti saat pencoblosan, pemungutan suara mereka sudah ada gambaran gitu ya, layak apa tidak kalian untuk menjadi ketua OSIS ya, tapi tetap berjuang dulu kan, masih ada waktu ini ya, kalian silakan promote ya tentang diri Anda, karena jejak digital, kemudian juga jejak-jejak yang lainnya pastinya akan dibaca oleh pemilih ya pastinya. Oke, next berikutnya. Dari sekian siswa, banyak sekali siswa, kalian maju, berani untuk menjadi calon ketua OSIS ya. Menjadi ketua OSIS, bukan calon lagi ya. Ini apa sebenarnya yang melatar belakangi kalian? Kenapa sih kalian mencalonkan diri jadi ketua OSIS? Layak nggak kalian menjadi ketua OSIS? Mungkin kalian bisa sampaikan keunggulan kalian sehingga pemilih menjadi tambah yakin untuk memilih kalian. Next, mungkin dari dirimu deh, mumpung pegang mic-nya di situ, silakan. Oke, jadi keunggulan saya yang akan saya gunakan untuk menjadikan diri saya sebagai ketua OSIS adalah saya dapat bekerja sama dengan tim dalam baik dan baik, mungkin itu saja. Itu aja, oke. Dari prestasi mungkin nanti bisa kamu tunjukkan gitu ya, bisa. Oke, untuk prestasi saya pernah meraih juara 2 pada perlombaan non akademik, yaitu perlombaan atletik, yang dimana perlombaan ini waktu saya SMP, yaitu meraih juara 2 100 dan 200 meter putra di tingkat Kabupaten Tabanan. Oke, pengalaman organisasi mungkin bisa disampaikan juga? Kalau untuk berorganisasi saya belum pernah. Oke, baik. Ini adalah ajang pertama ya. Mudah-mudahan saja artinya teman-teman pemilih bisa tahu rekam jejak kamu, keseriusan kamu, dan sebagainya. Itu menjadi catatan lebih juga buat kamu ya. Oke, next berikutnya. Silakan. Jadi, kenapa mereka harus memilih kamu gitu ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, keunggulan saya yang dapat saya sampaikan sehingga saya bisa atau berani mencalonkan diri menjadi ketua OSIS adalah, yang pertama, saya orang yang disiplin, dan juga saya sangat baik dalam memanajemen waktu karena saya punya 3 prinsip untuk mendukung segala hal tersebut, yaitu yang pertama ada jadwal, kemudian skala prioritas, dan yang terakhir adalah efisiensi dalam bekerja. Kemudian untuk prestasi, itu saya mempunyai prestasi non-akademik. Yang pertama khususnya itu lebih ke bidang kesenian. Yang pertama itu ada juara 1 dalam lomba menggener wayang anak-anak di ajang Pesta Kesenian Bali, dan juga juara 2 lomba tari FLS 3N tingkat Kabupaten Tabanan pada tahun 2025. Tentunya untuk meraih prestasi tersebut dibutuhkannya kegigihan dan juga kedisiplinan agar dapat meraih sebuah prestasi. Itu yang dapat saya jadikan sebuah pedoman bahwa saya layak dipilih menjadi ketua OSIS. Oke, next berikutnya kita pengen dengerin juga nih dari paslon 1. Oke, silakan. Siap, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. Hal yang pertama yang memotivasi saya untuk atau mencalonkan diri menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 2 Tabanan ini, tentunya saya ingin sekali memajukan kualitas siswa di SMA Negeri 2 Tabanan, baik itu dari segi etika, sikap, dan sopan santun. Dan kedepannya juga untuk meningkatkan program-program dari OSIS SMA Negeri 2 Tabanan yang sebelumnya kurang atau belum terlaksana. Oke, itu keinginan ya? Ya, keinginan saya. Oke, baiklah. Jadi teman-teman semua sudah bisa lihat ya bagaimana potensi yang mereka miliki dari prestasi, kemudian sudah menunjukkan. Jadi layaklah pastinya mereka menjadi ketua OSIS. Tinggal pilih aja dari 3 ini ya, yang mana sepertinya pas buat kalian sebagai wadah aspirasi untuk menyalurkan apa yang menjadi keinginan warga di sini pastinya ya. Oke, next berikutnya, kalian kan belum pernah nyoblos ya, yang sebenarnya waktu pemilihan presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati belum ya dapat kesempatan itu, dan ini merupakan ajang pembelajaran buat kalian. Keren ya bisa tampil di sini, jadi kalian bisa merasakan langsung sehingga pada saat waktunya kalian untuk nyoblos yang sebenarnya ya nanti pada umur 17 tahun kalian sudah nggak kagok lagi. Biasanya nih, gimana? Nah, ini gambaran kamu nih sendiri ya kan, kamu sebagai calon pemilih pemula nih ya. Ini gimana rasanya kamu masuk ke TPS? Tahu kan TPS kan? Bayangan kamu tuh TPS tuh apa gitu? Terus di situ di dalamnya nyoblos, apa yang kamu rasakan? Kan kalian ini Gensi ya. Kita mau dapetin gambaran sekaligus survei ya terkait dengan bagaimana sih Gensi menyikapi tentang hal itu. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi TPS menurut saya TPS adalah tempat pemungutan suara, yang dimana menurut pandangan saya TPS itu adalah tempat untuk kita memilih wakil-wakil rakyat seperti presiden, gubernur, dan juga
DPR. Kemudian untuk tanggapan saya mengenai Gen Z adalah Gen Z itu mudah terpengaruh akan sesuatu hal yang nantinya Gen Z itu mudah dipengaruhi seperti diajak untuk golput misalnya, Bu. Oke, jadi dengan perkembangan medsos ada saat ini ya, jadi terkait dengan hoax yang mungkin bisa jadi salah satu pemicu juga kali ya, jadi menjadi provokatif gitu sehingga dia mau melakukan itu. Dan sekali lagi mungkin saya tanyakan sikap kamu menanggapi terkait dengan hoax itu, langkah apa yang harus dilakukan? Baik, kalau untuk menangani hoax yang beredar, kita perlu untuk memahami dan juga literasi lagi lebih dalam mengenai apa itu pemilu dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Oke, jadi harus ditelusuri ya, kayak begitu ya. Oke. Dan selanjutnya kita mau tanya lagi. Ini ada tadi sudah ngomongin tentang golput ya. Jadi bagaimana kesan kalian terhadap TPS itu. Kemudian yang berikutnya adalah money politik. Tahu nggak money politik ya? Jadi mungkin bisa sedikit berbagi informasi mungkin buat kalian mungkin bisa dibantu ya. Untuk informasi terkait money politik gimana? Dikasih uang 200.000, oke terima aja gitu misalnya atau gimana? Ditolak? Silakan, versi kamu deh. Ya. Baik, jadi pendapat saya pribadi mengenai money politik, hal inilah yang menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Jadi apabila kita ingin Gen Z untuk tidak golput, itu kita perlu menguatkan lagi kepercayaan mereka terhadap sistem politik yang ada di Indonesia. Apabila ada money politik ini, maka kepercayaan akan semakin berkurang. Dan inilah yang menyebabkan politik di Indonesia menjadi tidak bagus dilihat. Oh, itu berkaitan ternyata ya, golput dengan money politik gitu ya. Siap. Jadi tingkat kepercayaan akan berpengaruh juga. Artinya bahwa yang melakukan money politik tersebut artinya orangnya nggak pede dengan kapasitas dia. Kayaknya itu juga berbuat curang. Setuju apa tidak? Siap, setuju. Oke, begitu ya. Oke, pendapat kamu seperti apa? Bisa dibantu mungkin ditambahkan curang? Nggak pede dengan kemampuan diri dengan money politik itu gimana menurut kamu? Siap, menurut saya money politik sesuatu pejabat yang melakukan money politik untuk menaikkan jabatannya atau biar bisa terpilih di pemilu tersebut adalah menurut saya orang-orang yang hanya mementingkan suatu sogokan uang kepada masyarakat tanpa adanya suatu program-program yang jelas untuk kedepannya bagi masyarakat. Kebayang begitu ya, jadi dengan modal uang aja, dengan dia nggak mikirin programnya, yang penting duitnya, jadi nggak pede ya, mungkin pastinya ya. Pede, hanya dengan uang dia jadi pede gitu ya. Siap. Tapi kamu dengan dikasih uang itu mau diterima apa enggak? Untuk saya tidak. Oke, baik. Jadi ini harapan dari kita semua ya terkait dengan hal itu. Nah, jadi kita sudah mendapatkan gambaran terkait dengan money politik, kemudian juga terkait dengan golput, jadi sudah lengkap semua ya. Jadi harapannya nanti untuk kepemimpinan tongkat estafet ini kan beralih ke kalian. Jadi kalian sudah siap. Artinya pada zaman kalian ya nggak ada yang namanya money politik, nggak ada namanya golput ya. Pilih sesuai dengan hati nurani begitu ya. Oke, saya berikan kesempatan buat masing-masing calon ini untuk berkampanye. Jadi silakan saja wadah ini dipakai untuk mengenalkan kalian kepada pemilih untuk memastikan memilih kalian sebagai ketua OSIS. Silakan dimulai dari paslon 1. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gusti Madina Perdana. Saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Tabanan periode 2025-2026. Ayo, coblos saya nomor 1 untuk Bisma kedepannya lebih maju, lebih jaya, dan lebih sopan dalam tingkah laku siswanya. Terima kasih. Oke, next berikutnya calon nomor 2. Halo semuanya, di sini nama saya Ika Diki Saputra. Saya adalah calon ketua OSIS SMA Negeri 2 Tabanan nomor urut 2, dan di sini tujuan saya adalah mendisiplinkan siswa dan juga menjalankan program kerja OSIS untuk mendukung kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 2 Tabanan. Ayo coblos nomor 2. Oke, next berikutnya silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iputu Agus Prasetya Putra. Ayo coblos saya nomor 3 sebagai berkarakter unggul dan berprestasi tanpa batas. Salam nomor 3. Oke, siap. Oke, jadi sekalian seperti sudah mencalonkan diri jadi presiden gitu ya. Oke, sudah siap. Baik, terima kasih ya, diskusinya luar biasa sekali. Kita doakan semoga apa yang menjadi harapan kalian itu terwujud ya. Tapi yang jelas dipilih satu ketua OSIS ya. Nggak mungkin ketiga-tiganya jadi ketua OSIS. Harus kompak siapapun yang terpilih begitu ya. Oke, sebelum kita akhiri, ada jargon kita juga. Kita sampaikan ini dan untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini. Thank you ya, terima kasih ya. Salam demokrasi, tolak money politik dan jangan golput. Saya Ani Wirasuta, sampai jumpa.